kayaknya memang Nepal udah harus terjadi di Indonesia ini. Ada sebuah wacana baru lagi. Kalau rumah kalian nggak bayar pajak, itu bakalan disita. Apalagi coba, wacana apa lagi? Dengan segala cara mereka halalkan untuk menarik aset kalian. Apapun itu, wacana-wacana konyol yang nggak masuk di akal gitu loh. Ujung-ujungnya Konoha ini bisa-bisa emang nggak jadi negara lagi sih kalau begini caranya terus. Ini Pak Purbaya udah belak-belakan nih ngomong 490 Pemda terancam kesulitan bayar gaji PNS. 490 Pemda loh. Ini tuh hampir se-Indonesia loh. Pemdanya pada ngos-ngosan gara-gara dana transfer ke daerah dipotong sama pusat. Jadi kan kita heran ini kan, sok-sokan mau gaji manajer Kopdes pakai uang APBN. Ini buat gaji PNS yang udah jelas kerjanya di 490 Pemda. Ini nggak ada duitnya. Tapi anehnya elit-elit kita ini kok hobi kali gitu buat proyek-proyek mercusuar nih. Kayak buang-buang anggaran gitu. Ya udahlah gitu aja lah. Gimana menurut kalian? Usai penggilingan padi untung 2 triliun. Kini Mentan sebut petani tambah untung 236 triliun berkat Kopdes Merah Putih. Tiba-tiba banget udah ngeklaim ngasih dampak keuntungan 236 triliun buat petani coba. Gimana ceritanya nih, Kopdes ini aja belum jalan, tapi proyeksi keuntungannya udah dipamerin ke publik. Pemerintah meyakini keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa sekaligus mendorong kesejahteraan petani di berbagai daerah. Katanya petani bisa tambah untung 236 triliun. Ini statusnya apa nih? Masih proyeksi kan, masih potensi masa depan. Masih di awang-awang nih. Tapi yang jelas apa? Gaji manajer Kopdes itu jelas itu ya. Itu statusnya udah pasti. Kalau petani ini masih dikasih harapan aja. Tapi ya udah kita doakan aja lah kan. Proyeksi tambahan untung untuk petani ini 236 triliun mudah-mudahan bisa masuk ke kantong petani semua. Jangan sampai nanti petaninya malah ngutang pula untuk beli pupuk. Pengurus Kopdes, manajer Kopdes pula yang beli mobil baru. Gimana menurut kalian? Buntut dari pidato Bapak Presiden Prabowo tempo hari terkait mengenai nuklir, ya kan? Kedubes Iran sampai klarifikasi loh, ya. Lu memang ya suka bikin huru hara kata gue, ya. Suka banget bikin orang jantungan. Kesian loh jadinya mereka, merasa tertuduh, merasa terpojokkan akibat dari muncung yang gak bertanggung jawab, asal koar-koar, asal cuap-cuap tanpa pakai data kebenaran. Tuh dikomplain tuh kan, sampai klarifikasi loh gara-gara Presiden of Republik ngasal pidato, ngasal ngomong. Itu efeknya. Udah bener kata gua, itu ajudan lu atau apa namanya sekretariat ngasih tema pidato, ngasih draft pidato, malah gak dipakai. Lu ngawur kemana-mana. Heran gua. Apa lagi? Ntar lagi muncul tuh negara-negara yang lain klarifikasi juga tuh, hanya gara-gara omongan ngasal seorang bapak. Gue malu gue jadi warga. Saya sedang tidak memperdebatkan MBG. Yang saya pertanyakan adalah logika hukumnya. Anggaran MBG yang berasal dari pos pendidikan yakni mencapai 223 triliun atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan nasional pada APBN 2026. Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan anggaran pendidikan untuk MBG bertentangan dengan undang-undang. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa MK masih melanjutkan hingga 2028? Ini terkesan lama, sedangkan dulu pengesahan Gibran sebagai cawapres berjalan begitu cepat. 223 triliun bukanlah angka yang kecil. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperjuangkan kesejahteraan guru yang masih jauh dari kata layak. Saya hanya takut jangan sampai pemerintah yang menernak kemiskinan di negeri ini. Tahukah kamu? Semoga tahu, Indonesia adalah negara dengan jumlah menteri dan wakil menteri terbanyak di dunia. Pecah rekor guys Indonesia ya jumlah menterinya. Di sini 102, masih di atas Afrika Selatan ya yang 75 teman-teman. Tahu nggak kalian Afrika Selatan? Presiden pentolannya siapa? Ini dia ya presiden pentolan Afrika Selatan, Jacob Zuma. Ini mantan presiden ya teman-teman ya, usia 84 tahun dan sebagainya. Nah teman-teman bisa browsing aja guys ya, Jacob Zuma di baca guys. Jangan pernah kritik MBG, karena kalau MBG dihentikan
anak-anak kalian mau makan dari mana? Aha. Ini lontaran datang dari presiden ya. Bapak Presiden. Dengerin ya. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak itu ngadain MBG itu baru mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun lah ya. Sedangkan orang udah pada hidup dari zaman dahulu kala sebelum ada MBG. Alhamdulillah anak-anaknya bisa makan walaupun tidak ada MBG. Sekarang coba hentikan sama Bapak, MBG hentikan, lebih baik hentikan. Terus lihat rakyat Bapak bisa ngasih anaknya makan nggak? Rakyat Indonesia ya, rakyat Indonesia dengerin, buat makan tidak harus nunggu dari pemerintah. Kita sampai rela datang ke luar negeri jadi TKW, walaupun nyawa jadi taruhannya. Buat siapa? Buat diri sendiri, buat merubah nasib, buat nyekolahin anak, buat makan anak ya. Walaupun kita sebagai TKW sekarang tidak ada izin dari pemerintah ya. Tapi demi apa? Demi keluarga, demi anak, demi sekolah ya. Sampai kami rela jadi TKW ke luar negeri. Walaupun di luar negeri itu hidup tidak gampang ya jadi TKW itu. Sekarang Bapak dengan seenaknya melontarkan kata-kata ya. Kalau kita sebagai rakyat ya ngeritik MBG terus dihentikan, anak kalian mau makan dari mana? Aha. Oh my god. Terus dari dulu sebelum ada MBG, Waspada, simpan beberapa jenis aset ini akan bikin kamu masuk daftar prioritas dari pantauan kantor pajak. Emang apa aja itu kok? Nah ini dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalau kalian memiliki jenis aset tertentu, kalian akan dengan mudahnya dipantau oleh kantor pajak dengan pertukaran data informasi antar instansi. Yang pertama, kepemilikan uang di bank dengan saldo di atas 1 miliar, otomatis banknya akan melaporkan kalian ke kantor pajak atas kepemilikan saldo tersebut. Yang kedua, kepemilikan surat berharga seperti saham, deposito, obligasi pun termasuk cryptocurrency juga dipantau sekarang. Kemudian yang ketiga, kepemilikan kendaraan bermotor. Kalian akan dengan mudahnya diindikasi memiliki kendaraan tersebut melalui data dari Samsat. Yang keempat, yang paling krusial adalah properti. Kalau nama kalian tercantum di sertifikat kepemilikan seperti SHM, HGB, maka kalian akan dengan mudahnya dipantau kantor pajak. Kan bisa pakai nomine kok? Jawabannya ya bisa. Tapi beranikah kalian beli aset-aset tersebut? Contohnya properti dengan nilai fantastis pakai nomini, kan resiko. Nah khusus yang poin keempat, ada caranya supaya kalian bisa aman dari pantauan kantor pajak, nggak boncos bayar pajaknya juga, bahkan bisa diwariskan ke 7 turunan tanpa perlu bayar BPHTB properti. Gimana caranya? Komen propertiku nanti aku bisikin.